Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke materi koset. Di sini ada teorema-teorema yang tambahan. Di sini dikatakan bahwa ada korespondensi satu-satu antara koset kiri dan koset kanan pada suatu grup. Ya, ini mirip dengan teorema sebelumnya yang kita bahas pada video sebelumnya. Ya, ini hampir sama. Kalau yang tadi kan dalam satu kelas ekivalen koset kiri saja. Dalam satu koset kiri ternyata jumlah kosetnya, anggota koset kirinya sama semua. Nah, sekarang koset kanan. Nah, sekarang dihubungkan antara koset kiri dan koset kanan. Itu ternyata koleksi dari koset kiri dan koleksi koset kanan, dia ternyata ada korespondensi satu di sini. Oke, kita buktikan pernyataan ini yang disajikan dalam teorema berikut ini. Di sini diberikan H adalah subgrup dari grup G. Maka ada korespondensi satu-satu dari koleksi koset kiri dari H dalam G dengan koleksi koset kanan dari H dalam G. Oke, untuk memudahkan pembuktian saya akan konstruksi suatu koleksi dari koset kirinya menggunakan L left, kalau kanannya menggunakan right di situ ya. Jadi saya punya L ini adalah untuk koset kiri, untuk koset kanannya saya gunakan K di sini, HA. Nah, ini berarti koleksi koset kiri dari H dalam G. Berarti K ini berarti koleksi koset kanan dari H dalam G di situ. Ya. Nah, sekarang untuk membuktikan bahwa antara L dan K ini terdapat suatu korespondensi satu-satu, maka akan saya konstruksi suatu fungsi. Jadi untuk membuktikan dia ada seperti ini, maka cukup dibuktikan bahwa nanti terdapat suatu fungsi yang bijektif dari L ke K. Maka kalau Anda bisa membuat suatu fungsi ternyata terbukti dia bijektif, berarti bukti sudah selesai. Nah, jadi kita buat ini. Jadi pada saat kita buktikan untuk korespondensi satu-satu, berarti kita cukup buktikan bahwa terdapat suatu fungsi bijektif dari L ke R. Kita konstruksi pengaitannya di sini dengan seperti ini. Saya konstruksi pengaitan dari L ke R, berarti dari kiri ke kanan ya. Berarti ada kondisi A pangkat min 1. Kita definisikan seperti itu. Nah, maka kita cek dulu apakah definisi well defined atau tidak. Kalau sudah well defined, baru kita ke injektif dan surjektif. Oke, kita tunjukkan dia well defined dulu. Berarti saya diambil sembarang elemen di L, kemudian akan kita tunjukkan ya. Jika kondisi elemennya sama, maka petanya juga sama. Di sini saya punya diambil sembarang AH CH elemen L dengan kondisi AH sama dengan CH ya. Nah, berarti sini saya butuh teorema pada yang teorema yang kita buktikan pada video sebelumnya. Ini berlaku di koset kiri, maka saya butuh teorema ini karena AH sama dengan CA. Maka berdasarkan teorema ini berarti untuk koset kiri, untuk koset kanan. Nah, berarti kalau penggunaan koset kiri berarti A inverse C anggota H. Ya, berarti saya punya A inverse C anggota H. Nah, kemudian dari kondisi ini berarti saya menggunakan kondisi di koset kanannya. Jadi kalau saya punya di sini bentuknya AC pangkat min 1, kita manipulasi di sini ya. Kalau kita menggunakan kondisi teorema ini awal tadi kan dia gunakan kondisi teorema di koset kiri di sini. Di koset kiri di sini kan berarti bentuknya sudah clear, dia tidak ada masalah ya. Dia tidak ada masalah. Berarti untuk koset kirinya oke. Sekarang dari kondisi ini saya akan gunakan kondisi menjadi koset kanan. Saya gunakan menjadi koset kanan dia. Ya, berarti kalau kita lihat kondisinya, berarti kita manipulasi gimana caranya. Ya. Kita tahu kalau saya punya di sini koset kanan HA itu sama dengan HC. Ini kan berlaku apa? Ini berlaku berarti A C pangkat min 1 elemen di H. Nah, di situ saya punya inverse kan. Berarti kan logikanya kalau mau inverse itu C, berarti kan kita manipulasi di sini harusnya dari kondisi ini bisa kita manipulasi kondisi awalnya berarti jadi gini. Berarti saya punya di sini harus menjadi H pangkat min 1. Itu sama dengan HC pangkat min 1. Maka dengan menggunakan formula ini, maka saya punya jadi apa? Jika saya punya apa? A pangkat min 1 C pangkat min 1 min 1 A. Ini kan sama dengan A pangkat min 1, berarti C elemen di si H. Berarti harus itu, seperti itu. Nah, berarti kondisi ini kan sama dengan di sini. Berarti karena sama, berarti saya gunakan yang sebelah sini. Maka berdasarkan teorema yang kanannya yang ini berarti berlaku seperti ini. Nah, ini kan
Kalau kita perhatikan kembali ke definisi ini. Nah, kan dapat. Berarti kan sama dengan FAH dan FCH. Nah, ternyata ini berarti tadi kondisinya saya punya ini sama. Ternyata di fungsinya dia sama juga petanya. Berarti F-nya well defined di situ. Jadi terbukti pada suatu fungsi. Selanjutnya akan kita tunjukkan dia F-nya adalah injektif. Injektif di sini. Ya, kita tunjukkan dia adalah injektif. Oke, kita coba di sini ya. Kita hapus dulu. Oke, di sini injektif. Nah, kalau injektif berarti diambil sembarang di L, kita kondisikan dia petanya sama, kemudian kita tunjukkan elemennya sama. Di sini ya, diambil sembarang elemen di L. AH, CH elemen di L dengan kondisi AH sama dengan fungsinya sama, petanya sama. Nah, berarti kita kembali ke definisi di sini. Kita kembali ke definisi berarti kalau ini berarti saya punya HA pangkat min 1 dan HC pangkat min 1. Ini berdasarkan definisi. Ya. Ini berdasarkan definisi. Berarti ini kita kembalikan menjadi apa? Ini kita gunakan konsep kanan ya. Yang tadi berarti ini kita punya ini konsep kanannya. Berarti kalau kita menggunakan konsep kanan berarti saya punya A inverse C elemen di H. Ya, berarti saya punya berarti A inverse C elemen di H. Berdasarkan teorema di sini. Nah, ini ya. Berarti yang ini teorema yang dipakai. Ini untuk konsep kanan, ya. Berarti ini konsep kanan berarti gunakan ini. Nah, ini kan kita gunakan lagi konsep kiri. Berarti yang ini dipakai. Nah, ini dipakai. Berarti saya punya AH CH di situ. Nah, berarti ini kan sama. Tadi saya punya FAH sama FCH, ternyata AH sama C, berarti saya punya F-nya adalah injektif. Berikutnya akan saya tunjukkan F-nya adalah surjektif. Kalau surjektif berarti ngambil elemennya di sini, di R. Berarti diambil sembarang HA di R. Nah, kita tahu kalau R itu HA ini kan kita akan manipulasi karena saya punya di situ A itu elemen di G. Sehingga kalau G-nya grup, saya punya kan A itu sama dengan A inverse di inverse kan. Nah, manipulasi seperti itu kayaknya. Berarti ini dirubah. Maka saya punya kondisi ini. Ini kan kondisi ini kalau sifat di grup kan dia kembali ke A sendiri. Nah, ini kalau kita mengambil ke definisi jadi apa ini? Berarti akibatnya berdasarkan definisi F. Ini berarti kan ini jadi apa? F A inverse H. Nah, ini. Berarti ini pasti ke situ hasilnya. Ya, berarti saya punya ini. Terdapat A ini sedangkan saya punya ini. Sebenarnya saya punya ini. Ya, berarti dengan kata lain F-nya adalah surjektif. Ya. Sehingga berdasarkan analisa kita punya F-nya adalah bijektif. Nah, karena bijektif otomatis dengan kata lain ada korespondensi satu dari koleksi koset kiri dari H dalam G dengan koleksi koset kanan dari dalam G. Nah, ini dulu mungkin untuk teorema koleksi ini. Jadi untuk koset sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.